Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eldenda Sendalangi dengan NIM S1E1240032. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai materi struktur data yang dimana kita ini sekarang masuk ke materi stack, quest, dan request. Nah, ini adalah materi selanjutnya dari video saya yang sebelumnya. Nah, karena PPT-nya ini dia berbahasa Inggris dan saya agak sulit menjelaskan kalau cuma berbahasa Inggris, saya itu sudah menyusunnya dalam bentuk bahasa Indonesia dan mengaturnya agar bisa dibahas lebih baik begitu. Oke, saya mulai saja. Pertama-tama itu kita langsung mulai saja dengan stack. Yang dimana stack Stack adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan objek berdasarkan prinsip LIFO atau last in, first out. Objek yang terakhir dimasukkan adalah yang pertama dikeluarkan. Nah, analoginya itu seperti ini. Yang pertama, misal kita memiliki sebuah tumpukan piring. Nah, tumpukan piring ini kita simpan di dapur. Nah, kalau misalnya piring itu saat kita tumpuk, piring yang terakhir kita taruh itu adalah piring yang akan pertama kita ambil kalau misalnya kita mau cuci. Jadi, dia itu prinsip LIFO seperti itu. Atau kita bisa pakai analogi selanjutnya yaitu tombol undo di text editor yang dimana undo ini akan melakukan perubahan sesuai dengan perubahan terakhir yang pertama di undo. Kemudian ada lagi yang namanya tombol back di browser yang dimana halaman terakhir yang dikunjungi itu adalah yang pertama muncul saat kita itu menekan tombol back. Nah, analoginya ialah seperti itu. Kemudian pada stack ini itu dia memiliki dua operasi dasar yang dimana operasi dasarnya itu yang pertama ialah push, yang dimana push ini gunanya untuk memasukkan elemen E ke puncak stack. Sementara operasi kedua yaitu pop, yang dimana pop ini digunakan untuk mengambil dan menghapus elemen dari puncak stack. Nah, ada catatan penting yang dimana stack itu hanya mengizinkan akses di satu ujung saja, yaitu bagian atas atau top. Oke, kita lanjut ke bagian stack. Stack sebagai abstrak data, data type atau ADT. Nah, secara formal, stack ADT itu mendukung operasi-operasi sebagai berikut. Yang pertama ialah S push E, yang dimana E ini dia merujuk pada elemen yang kita tambahkan. Nah, kalau misalnya kita lihat di keterangan ini, S push E itu gunanya untuk menambahkan elemen E ke puncak stack S. Kemudian ada lagi metode kedua yaitu metode spop, yang dimana spop ini gunanya untuk menghapus dan mengembalikan elemen puncak dan akan terjadi error jika elemen atau misalnya stack yang sedang kita akses itu dia isinya kosong. Kemudian ada namanya stop, yang dimana kegunaannya ini adalah untuk melihat elemen puncak tanpa menghapus yang sudah ada di dalam stack. Namun dia itu akan terjadi error kalau misalnya stacknya itu kosong. Kemudian ada lagi namanya S is empty, yang dimana S is empty ini akan melihat apakah stack ini isinya atau tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, dia akan mengembalikan true jika dia kosong. Tapi kalau misalnya tidak kosong, dia itu akan mengembalikan nilai false. Kemudian ada lagi namanya len s, yang dimana len s ini akan menghitung jumlah elemen yang ada di dalam stack begitu. Oke, kita lanjut ke contoh urutan operasi pada stack kosong, yang dimana kita itu mulai dulu membuat sebuah stack. Nah, setelah kita buat stacknya, kita masukkan sebuah nilai, yang dimana di sini ada namanya operasi expose, yang dimana expose ini kita masukkan dulu angka 5. Nah, kalau misalnya kita lihat di return value-nya kan tidak ada karena awalnya dia itu gunanya push itu untuk memasukkan nilai ke dalam stack. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat isi stacknya sudah ada nilai 5. Kemudian kita lanjut lagi lakukan ke operasi kedua yaitu S plus 3, yang dimana kita masukkan lagi yang namanya nilai 3 ke dalam stack yang sudah kita buat. Kemudian kita ambil, karena kan sudah ada dua isinya. Nah, kita lihat pakai metode len s.
atau operasi len S, yang dimana operasi len S tadi ini adalah gunanya untuk menghitung elemen yang ada di dalam sebuah stack. Nah, kalau misalnya kita hitung yang sudah kita masukkan tadi, berarti otomatis return value-nya akan mengetahui atau dia akan mengembalikan sebuah nilai bahwa nilainya itu ada dua, karena elemen yang ada di dalam stack itu cuma dua, begitu. Karena kita sudah memasukkan, kita pakai operasi push untuk memasukkan dua angka atau dua elemen ke dalam stack. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian spop, yang dimana spop tadi ini gunanya untuk menghapus elemen yang apa ya, kita sudah menghapus dan mengembalikan elemen puncak. Berarti elemen yang terakhir kita masukkan tadi itu kita spop, itu yang akan diambil. Nah, kita spop, kalau kita pakai spop itu operasinya, nanti return value-nya itu akan keluar 3. Kenapa 3? Karena 3 itu adalah nilai atau elemen terakhir yang kita masukkan pakai spus. Jadi kalau misalnya kita pakai spop, nanti yang keluar itu otomatis si nilai 3 ini. Nah, kalau misal kemudian ada lagi namanya operasi S is empty, yang dimana S is empty ini dia itu mengecek apakah stack yang tadi kita buat ini isinya false atau tidak, isinya kosong atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak kosong, nanti yang keluar adalah false, dan kalau misalnya kosong, yang keluar itu true. Nah, karena si stack yang kita buat tadi ini masih ada isinya 5, berarti return value yang diharapkan atau return value yang diberikan itu adalah false. Kemudian kita export lagi, yang dimana kalau misalnya kita export lagi, otomatis kan kita mengeluarkan nilai 5-nya. Nah, kalau misalnya kita keluarkan nilai 5-nya, stack yang tadinya itu kosong dong. Jadi yang S is empty, saat kita coba lagi ke stack yang kosong ini, yang keluar itu return value-nya adalah true. Karena memang si stack yang kita buat ini itu sudah kosong, tidak ada isinya. Nah, kalau misalnya kita coba export lagi, sementara stacknya itu kosong, nanti yang keluar value-nya adalah error. Kenapa? Karena tidak ada apa ya, karena tidak ada sebuah elemen di dalam stack ini sampai bisa ada yang kita popkan, yang kita keluarkan. Jadi dia itu akan mengeluarkan value error. Oke, kita lanjut ke bagian implementasi array based stack, yang dimana di sini tuh kita menggunakan adapter design pattern, yang dimana memanfaatkan Python list yang sudah ada, lalu membungkusnya agar sesuai dengan interface stack ADT. Nah, untuk pemetaannya sendiri itu pemetaan operasi stacknya itu seperti ini. Dia itu pertama dia pakai spus elemen. Ini mana dia itu nanti pakai spus, kemudian dia pakai spop, ada stop, s is empty, dan len s. Nah, ini adalah kodenya. Jadi kita langsung saja ketik di Visual Studio Code kita. VS. Jadi kita buat dulu filenya, yang dimana filenya itu dia bernama kelas ArrayStack. Nah, di sini saya masukkan saja ArrayStack untuk nama filenya. Kemudian kita pertama itu deklarasikan kelas empty, yang dimana kelas empty ini akan digunakan ketika kita itu meraih sebuah empty atau kita mengatakan bahwa si stack ini empty. Kalau misalnya kita tidak pakai kelas empty ini atau tidak deklarasikan si kelas empty ini, nanti akan terjadi error kalau misalnya kita pakai si empty. Nah, kita isi saja pas karena memang tiada metode di dalamnya. Kemudian kita buat lagi kelas baru, yang dimana kelas barunya itu namanya array stack. Kemudian kita langsung buat saja. Kita masukkan dev init, yang dimana dia itu sebuah constructor di dalam sebuah kelas. Nanti isinya itu self data, data. Nah, ini gunanya untuk membuat sebuah stack kosong. Kemudian kita buat lagi dev len, yang dimana dev len ini gunanya nanti untuk menghitung isi stack yang kita punya. Return self len self data self data.
and def is empty. So return once the then push so so data update. Hmm, nanti dia ini push itu tambah di akhir OS dengan desktop self if self is empty, self is empty, return self dan iya return self data box. Oke, ini secara sederhananya kalau misalnya dalam array stack, tapi kalau untuk yang lengkapnya itu seperti ini. Ini array queue ini. Jadi dia lengkapnya seperti ini, yang dimana pertama-tama itu dia memasukkan kita buat konstruktornya dulu. Nah, di konstruktornya ini dia itu menyediakan sebuah array kosong yang dimana array kosongnya nanti ini akan digunakan dalam stacknya. Kemudian setelah kita buat array kosong, kita itu membuat yang namanya deflen, yang dimana deflen ini gunanya gunanya untuk menghitung elemen yang ada di dalam stack yang ada. Kemudian nanti dia itu kalau misalnya kita self def len itu nanti return len self data. Kan self data itu si apa ya si speknya. Kemudian ada lagi namanya def is empty yang dimana dia itu gunanya nanti untuk mengembalikan apakah si nilai yang ada di dalam stack ini kosong kah atau tidak gitu. Kemudian ada devpush, nanti dia itu akan menambahkan data atau elemen yang kita tambahkan sebagai user. Kemudian ada devtop yang dimana dia itu change it from self is empty to self is empty. Jadi nanti dia itu gunanya untuk mengecek apakah yang apa ya ini yang bagian top ini dia itu gunanya tadi itu untuk melihat elemen puncak tanpa menghapus. Nah, kalau misalnya dia kosong, nanti dia itu akan terjadi error. Kemudian ada juga pop, nanti dia itu juga mengembalikan nilai stack yang atau nilai elemen puncak dan error jika ada sistemnya itu kosong. Nah, str itu juga sebagai konstruktor, kemudian ada reverse file. Nah, setelah semua ini, kalau misalnya saya jalankan itu, ini saya hapus dulu ya. Oke, ini saya hapus saja ini. Lalu ini yang saya kasih nyalakan.
Oke, jadi nanti dia itu kita kita masukkan. Nah, seperti dalam tabel yang kita tampilkan tadi di sini, yang ini. Nah, kalau untuk apa ya, penerapannya dalam coding itu seperti ini. Jadi, pertama-tama itu dia push dulu nilai 5, kemudian dia push lagi nilai 3. Kemudian saat dicek stack length-nya itu yang muncul adalah 2 karena memang isi dalam stack-nya itu hanya dua elemen. Kemudian kemudian lagi dia itu juga memperlihatkan bahwa oh si 3 ini adalah si top dari stack ini karena dia itu terakhir yang dimasukkan. Kemudian kita pop. Nah, popnya itu kita pop nilai 3 yang dimana dia itu kan yang top. Jadi, si pop ini otomatis mengambil yang nilai topnya atau elemen topnya. Nah, kemudian kita pop 3 berarti tiganya keluar, 5 tetap dalam stack. Kemudian saat kita cek apakah stacknya itu empty, nah, saat kita cek kan masih ada 5 ya di dalam stack, berarti otomatis stacknya itu tidak empty. Nah, kodenya itu akan mengeluarkan value atau mereturn value false karena memang masih ada isi dalam stack yang kita punya. Kemudian kita pop lagi nilai 5, kemudian kita cek lagi apakah sudah kosong. Nah, karena tadi cuma dua elemennya dan kita sudah pop dua-duanya, otomatis stack yang kita punya itu sudah kosong. Jadi, value yang dikeluarkan atau value yang di return itu adalah true. Oke? Um, itu hitungan sudah masuk ke implementasinya. Kemudian kita masuk ke analisis performa stack, yang dimana kalau misalnya analisis performa stack itu expose elemen itu kan running time-nya 0,1 ya. Nah, ada catatannya yang dimana dia itu amortizer. Itu kadang ON saat resize. Maksudnya kayak kadang keluar ON saat resize. Kemudian S pop juga sama. Kemudian kalau misalnya top itu dia selalu konstan. Kemudian S is empty selalu konstan dan S len juga itu selalu konstan. Nah, N itu artinya space usage, yang dimana dia itu nilainya sebanding dengan jumlah elemen. Amortized itu artinya sesekali ON saat Python meresize internal array atau list yang tadi kita sudah buat atau stack yang sudah kita buat, tetapi rata-rata tetap O1 begitu, 01 atau O1. Nah, ini dia seperti ini. Kalau misalnya kita buat sebuah stack, nah batasnya itu ada 5, berarti dia itu O1, 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 kemudian ada ON begitu. Dia ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, untuk sekarang itu kita lanjut saja ke materinya, tapi ini nanti akan saya bahas tersendiri di video selanjutnya. Oke, lanjut ke bagian aplikasi stack, yang dimana aplikasi stack itu terbagi-bagi ya, yang dimana ada pertama itu membalik data atau reversing data. Karena adanya LIFO, stack dapat digunakan untuk membalik urutan data. Jadi contohnya itu membalik baris-baris dalam file teks. Nah, algoritmanya itu dia pertama dia push semua baris, kemudian dia pop satu persatu dengan urutan terbalik. Begitu. Dia pop satu-satu, nanti urutannya tuh terbalik begitu. Kemudian ada lagi namanya matching parenthesis, yang dimana dia itu stack digunakan untuk memverifikasi apakah tanda kurung atau gelang dalam ekspresi matematika sudah berpasangan dengan benar. Nah, kalau misalnya kita scan kiri kanan, nanti dia itu ada temukan push ke stack. Kemudian ada juga temukan pop dari stack, cek apakah cocok. Nah, jika kosong, stack kosong di akhir, nanti itu akhirnya itu ekspresinya valid. Nah, rantainya itu ON. Kemudian ada matching text HTML, yang dimana prinsip yang sama digunakan untuk memeriksa tag HTML atau opening dan closing text. Oke, kita masuk ke bagian QA, yang dimana artinya adalah antrian. Apa sih itu QA? Q, Q. Kalau misalnya dibaca kan tulisannya QA, tapi kalau misalnya dibaca itu Q. Nah, Q adalah struktur data yang menyimpan objek berdasarkan prinsip FIFO atau first in, first out, yang dimana objek yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Terbalik dengan LIFO yang tadi, yang dimana dia itu first
Tunggu, LIFO tadi itu LIFO itu last in first out, sementara FIFO itu first in first out. Jadi yang pertama masuk itu juga yang pertama keluar. Sementara LIFO itu yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Nah, eh, untuk analoginya itu seperti sebuah antrian yang dimana ada antrian orang di wahana taman hiburan. Jadi kalau misalnya kita mengantri, yang pertama datang itu yang akan pertama menikmati si wahana tersebut. Sementara yang terakhir datang itu akan menjadi yang terakhir menikmati wahana tersebut. Kemudian ada juga analogi panggilan telepon yang masuk ke call center. Yang dimana kalau misalnya di call center itu yang dijawab yang paling lama atau yang paling cepat menelpon. Sementara yang sebelum atau yang setelahnya itu dijawab setelah yang pertama menelpon. Jadi dia itu berurutan. Kemudian ada juga analogi printer job queue di komputer. Jadi kalau misalnya printer itu dia memprint sesuai dengan urutan dari file yang kita print begitu. Jadi dia itu memprint satu persatu, kecuali kita urutkan dari bawah. Tapi kalaupun juga kita urutkan dari bawah, dia itu akan satu persatu naik ke atas begitu. Jadi yang masuk pertama di print itu yang pertama keluar. Oke, untuk perbedaannya apa sih perbedaan queue dengan stack? Nah, perbedaannya itu ada di empat hal, yaitu yang pertama prinsip, yang dimana stack itu menggunakan prinsip LIFO, yang dimana dia itu LIFO last in first out, sementara queue itu dia prinsipnya FIFO, yaitu first in first out. Kemudian ada insert, yang dimana kalau misalnya di stack, insertnya itu menggunakan push, yang dimana pushnya itu dia bisa pushnya itu bisa di push di atas dan di push di akhir. Sementara kalau misalnya Q, dia itu menggunakan metode atau apa ya, atau proses yang dimana dinamakan NQ, NQ. Nah, dia itu NQ-nya dimasukkan di belakang. Kemudian ada remove, yang dimana remove itu remove di stack itu yang digunakan adalah proses pop, yang dimana proses pop ini bisa di pop dari atas atau di akhir. Sementara untuk Q dia itu menggunakan remove yang namanya DQ, yang dimana DQ ini dia itu akan menghapus atau meremove dari depan. Kemudian untuk analoginya, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau misalnya stack, itu analoginya tumpukan piring, sementara Q analoginya adalah antrian kasir. Oke, kemudian ada Q sebagai ADT, yang dimana Q and Q elemen itu dia keterangannya kan metodenya begini ya. Nah, keterangannya itu adalah tambahkan elemen E ke belakang antrian Q. Kemudian Q DQ adalah gunanya untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama yang di depan. Kalau misalnya stacknya kosong, akan terjadi error. Kemudian ada Q first, yang dimana keterangannya itu yaitu melihat elemen terdepan tanpa menghapus yang sudah tanpa menghapus begitu, kayak kita lihat saja yang elemen depannya. Nah, ini juga akan error kalau misalnya stack yang kita sedang cek itu kosong. Kemudian ada QSMT, dia itu juga mengembalikan nilai apakah si stack yang kita cek ini sedang kosong nilainya atau tidak. Nah, kalau misalnya dia kosong, nanti dia kembalikan nilai true. Sementara kalau misalnya dia tidak kosong, nanti nilainya yang kembali adalah false. Kemudian ada len key, yang dimana len key ini dia itu mengembalikan nilai jumlah elemen dalam queue, yang dimana kalau misalnya kita cek si isi stack, nanti dia itu mengembalikan nilai berapa sih isi yang ada di dalam si stack queue ini, begitu. Oke, yang masuk di stack ini. Oke, lanjut ke contoh urutan operasi. Nah, kalau misalnya tadi stack itu dia dipakai push dan pop, dia ini di sini pakai n key dan dkey. Jadi kalau misalnya kita masukkan pertama q n key 5, jadi kita masukkan dulu nilai 5. Kemudian kita masukkan lagi nilai 3. Jadi di dalam stacknya tadi atau di dalam Q-nya ini sudah masuk 5 dan 3. Kalau misalnya kita cek pakai len, otomatis yang keluar adalah dua nilai karena hanya ada dua nilai di dalam Q ini. Kemudian kita QDQ, yang dimana
kita mengeluarkan nilai yang pertama kali kita masukkan, yaitu 5. Jadi yang keluar otomatis adalah 5. 3 masih tinggal di dalam. Kemudian kita cek apakah dia si Q ini kosong atau tidak. Nah, kalau misalnya dia kosong, nanti yang keluar value-nya adalah true. Sementara kalau misalnya tidak kosong, yang keluar value-nya adalah false. Nah, karena yang di dalam Q ini masih ada 3, nilai 3 ini, jadi value yang keluar adalah false. Kemudian kita DQ lagi. Nah, yang dimana kita menarik si nilai 3 tadi, yang dimana akan menjadikan Q-nya itu kosong. Nah, saat kita cek apakah Q-nya kosong, nah yang terjadi adalah true. Karena si Q yang kita buat tadi itu sudah kosong. Karena sudah keluar semua nilai elemennya. Nah, kemudian kalau misalnya kita DQ lagi akan terjadi error. Kenapa? Karena tidak ada nilai yang mau di DQ, karena tidak ada elemen yang ada di dalam Q yang mau dikeluarkan gitu. Oke, kita lanjut ke bagian implementasi array base Q. Ini mana implementasinya itu seperti ini. Kayak pertama yaitu kita gunakan append E untuk enq di akhir list. Jadi kita pertama gunakan append dulu, kita tambahkan kita pakai append, kemudian gunakan pop 0 untuk deq dari awal list. Nah, masalahnya pop 0 membutuhkan waktu ON karena semua elemen harus digeser. Jadi waktunya itu lumayan apa ya, ada ketidakefisiensi, makanya dia membutuhkan waktu ON karena elemen-elemen yang ada itu harus digeser, yang sudah dimasukkan itu harus digeser dan itu sangat tidak efisien. Nah, kemudian ada implementasi 2 dengan front index yang dimana dia itu boros memori. Nah, pertama-tama itu caranya adalah ganti pop 0 dengan menyimpan indeks front atau variabel f. Kemudian elemen yang di DQ diganti dengan none, tidak benar-benar dihapus. Nah, keuntungannya itu nilai saat operasi itu menjadi O1. Tapi masalahnya adalah memorinya terus bertambah menjadi OM space untuk n elemen. N itu artinya total NQ yang pernah dilakukan. Jadi dia itu boros memori walaupun memang efisien tapi dia boros memori. Seperti analoginya itu seperti restoran yang catatannya terus bertambah meskipun tamu sudah pergi. Daftar tunggu bisa panjang sekali seiring waktu. Jadi ditambah-tambah-tambah-tambah terus tapi tidak dihapus begitu. Kemudian ada lagi namanya circular array yang paling optimal di queue ini. Yang dimana eh di mana ini dia memberikan solusi yaitu membiarkan front bergerak ke kanan dan bungkus atau wrap around ke awal array ketika mencapai ujung. Nah, pertama-tama itu tahapnya ialah array tetap n. Nah, n itu harus di atas jumlah elemen aktual. Kemudian setelah di DQ, front itu akan bergerak, yang dimana front itu akan ditambah dengan 1, kemudian dipersenkan dengan n. Kemudian lanjut ke tahap ketiga yaitu posisi next atau avail, yang dimana avail ini akan menambahkan front dengan size kemudian dipersen dengan nilai n. Nah, untuk keuntungannya itu O1 untuk waktu dan O0 untuk ON untuk uang. Seperti itu. Untuk kode Python-nya itu seperti ini ya. Saya sudah ketik untuk kode Python-nya. Nah, kode Python-nya itu dia seperti ini. Yang dimana dia itu menggunakan tiga elemen ya, yang dimana dia itu ada data, size, dan front. Nah, data itu dia isinya list internal atau queue yang kita buat, kemudian size itu adalah jumlah elemen aktual atau misalnya elemen yang batas di dalam si queue, kemudian ada indeks elemen terdepan, yaitu front. Nah, itu dia kita pakai len untuk menghitung, kemudian isempty untuk melihat apakah dia kosong, kemudian first untuk melihat nilai atau elemen awal dalam si queue ini.
DQ juga untuk mengurangi atau menghapus nilai yang kita tambahkan. Kemudian NQ untuk menambahkan, kemudian resize itu untuk meresize kalau misalnya si Q ini sudah penuh begitu. Oke, kalau kita jalankan ini, nah kalau misalnya kita jalankan ini itu dia nilainya seperti ini. Diva, Fadila, Awalia, non non. Kenapa ada non non? Karena ini kalau misalnya ini itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Tapi yang penting kita tahu bahwa NQ-nya itu sudah bekerja. Nah, kalau misalnya kita DQ, harusnya memang mengeluarkan nilai si awaliyah ini. Tapi eh, untuk yang coding ini akan saya jelaskan lebih lanjut ke proses di video selanjutnya. Tapi ini untuk codingnya, untuk implementasi dari Q yang ada. Oke, lanjut di bagian analisis performa Q yang dimana untuk analisisnya sendiri itu saat di NQ running time-nya itu rata-ratanya adalah O1 yang dimana dia itu amortizer, kadang ON saat resize, kadang ON nilainya ON saat resize. DQ juga sama, itu dia amortizer atau kadang ON saat resize. Untuk Q first dia itu konstan, Q is empty, dan Q line juga itu konstan gitu. Space usage atau ON yang dimana dia itu strategis ring atau block. Kita masuk ke bagian ketiga yaitu deki atau yang biasa kita atau yang ditulis di sini dibacanya dengan deck. Nah, deck atau double ended queue adalah struktur data yang memungkinkan insert dan delete di kedua ujungnya atau depan dan belakang. Jadi berbeda dari stack yang dimana dia itu stack hanya bisa mendelete itu dari terakhir atau yang terakhir dimasukkan yaitu yang pertama keluar, atau dan Q yang dia itu pertama masuk pertama keluar itu yang bisa dihapus. Sementara kalau deck itu dia bisa dihapus dari awal dan dari belakang. Jadi itu dia bisa hapus dari keduanya dan dia itu lebih fleksibel dari stack maupun Q. Nah, eh, deck juga merupakan generalisasi dari keduanya atau semacam gabungan dari keduanya yang dimana dia itu akan menciptakan suatu cara kerja yang lebih efisien dibandingkan stack dan queue. Untuk analoginya itu adalah daftar tunggu di restoran, yang dimana orang pertama bisa dikembalikan ke depan antrian jika mereka belum tersedia, jadi insert from. Kemudian orang di belakang itu bisa pergi karena tidak sabar, delete last. Jadi misal kayak kita datang ke restoran, kita masuk pertama, nah kalau misalnya belum ada meja, jadi itu bisa dikembalikan di bagian pertama, dia ditambah kalau misalnya dia dia itu yang pertama datang begitu. Kemudian ada lagi yang orang belakang. Nah, orang belakang ini datangnya agak lama, tapi dia itu saat dia lihat penuh, berarti dia mau karena tidak sabar, dia itu cari ke tempat lain saja, dia delete last begitu. Kemudian ada namanya DQ sebagai ADT, yang dimana ada banyak metode di dalam DQ ini. Yang pertama ialah D at first elemen, yang dimana D at first itu gunanya untuk menambahkan nilai E atau elemen di depan DQ D. Nah, kalau misalnya stack itu dia pakai push, kemudian Q pakai N key. Nah, kalau misalnya deck dia memakai at first. Kemudian ada namanya at last, yang dimana at last ini gunanya untuk menambahkan nilai elemen di belakang deck D begitu. Nah, nanti kalau misalnya di stack dan queue itu stack dia dibilangnya pop, enggak sih, masih hitungannya masih push, dan juga kalau misalnya yang key dia itu end key, tapi bedanya dia itu masuknya itu berbeda begitu. Jadi dia ini yang first itu masuknya di push. Oh tidak, masuknya push dan analoginya seperti itu.
Kemudian ada lagi namanya delete first, yang dimana dia ini gunanya untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama yang kita masukkan. Nah, ini juga delete first itu akan error jika deck yang kita buat itu nilainya kosong atau elemen yang ada di dalamnya itu kosong. Kemudian ada lagi namanya delete last, yang dimana gunanya adalah untuk menghapus dan mengembalikan nilai elemen terakhir, dan juga dia akan error jika deck yang kita buat itu kosong. Kemudian ada namanya deverse, yang dimana deverse ini gunanya untuk melihat elemen pertama tanpa menghapus elemen-elemen yang sudah kita masukkan di dalam deck. Nah, dia juga ini akan error jika deck itu isinya kosong. Kemudian delast dia gunanya untuk melihat nilai elemen terakhir tanpa menghapus. Dia juga akan terjadi error jika deck yang kita buat itu isinya kosong. D is empty gunanya untuk mengembalikan nilai true kalau misalnya decknya kosong, dan false kalau misalnya decknya tidak kosong. Sementara land D itu untuk mengecek jumlah elemen yang ada dalam deck. Untuk contoh operasinya itu seperti ini, bisa kita lihat di sini, yang dimana operasinya itu pertama kita tambahkan at last. Nah, at last ini berarti kita tambahkan di belakang. Dia itu adalah nilai yang ada di bagian belakang, atau kita sebut saja sebagai nilai end. Kemudian ada namanya at first lagi, kita pakai operasi at first di untuk operasi keduanya. Nah, operasi kedua at first ini dia akan menambahkan nilainya di depan. Yang tadinya kita tambahkan 5 di belakang, harusnya kan kalau misalnya kayak di Q itu dia akan setelah 5, sama juga pop setelah 5. Tapi ini at first bisa kita tambahkan di depan 5 begitu. Dia itu lebih fleksibel. Nah, at first 3 kita tambahkan nilai 3. Nah, jadi urutannya jadi 3,5 begitu. Kemudian kita lagi at first 7. Kita masukkan lagi di paling depan. Jadi dia nanti urutannya 7, 3, dan 5. Karena dia kita minta at first, bukan at last. Kalau misalnya kita at last juga bisa di belakang 5. Tapi karena at first, jadi ini dia akan masuk di bagian depannya, depan-depan begitu. Kemudian kita pakai operasi keempat, yaitu operasi deverse. Ini mana deverse ini itu gunanya untuk mengecek nilai elemen yang ada di paling depan saat ini, yang ada di paling depan deck saat ini yang kita pakai, yang kita buat. Nah, untuk value-nya yang keluar adalah 7. Karena 7 itu berada di paling depan atau nilai elemen paling depan di dalam deck yang kita buat. Kemudian kita masuk ke operasi kelima, yaitu operasi delete last, yang dimana delete last itu kita delete nilai yang ada atau elemen terakhir yang ada di dalam deck. Nah, nilai elemen terakhir yang ada di dalam deck yaitu 5. Jadi nilai 5 lah yang kita hapus. 7 dan 3 itu tetap di dalam deck. Kemudian kita land D, yang dimana land ini kan gunanya untuk menghitung nilai elemen yang ada di dalam deck. Nah, nilai elemen yang ada di dalam deck setelah 5 kita keluarkan tadi atau kita sudah hapus menjadi 2 karena isinya hanya ada 7 dan 3. Kemudian kita pakai lagi operasi selanjutnya, yaitu operasi delete last, yang dimana delete last ini kita hapus nilai lastnya yaitu 3. Nah, jadi nilai deck yang tinggal di dalam nilai elemen yang tinggal di dalam deck itu tinggal 7. Jadi hanya satu yang ada di dalam deck. Kita delete last lagi, jadi 7-nya itu kita hapus. Nah, jadi dalam deck itu kosong. Nah, kalau misalnya kosong begini, kalau misalnya kita coba is empty itu akan keluar namanya atau akan keluar value yaitu true karena isi dalam deck itu kosong. Oke, kita lanjut lagi ke operasi selanjutnya, yaitu D at first, yaitu kita tambahkan nilai 6 di dalam si deck yang kita buat. Jadi yang tadinya kosong, kita tambahkan lagi nilai 6. Kita tambahkan nilai 6 dan 6 akan masuk ke dalam deck yang kita buat. Kemudian ada lagi namanya delast. Delast itu gunanya tadi untuk mengecek nilai elemen terakhir yang ada di dalam deck. Karena 6 yang ada di dalam deck cuma 6 saja, berarti 6 ini akan berperan sebagai elemen pertama dan elemen terakhir yang ada di dalam deck yang kita buat. Nah, kalau misalnya kita delete, yang akan muncul value-nya adalah 6, karena 6 hanya ada 6 di dalam deck yang kita buat.
Kemudian kita tambah lagi day at first atau operasi selanjutnya yaitu day at first. Day at first 8. Nah, kita tambahkan nilai 8 di dalam deck yang kita buat. Nah, kita tambahkan nilai 8 jadi 6 ada temannya dan nilai 8 ini masuk di atas 6 karena dia kita pakai metode D at first. Kemudian D is empty. Nah, D is empty kan tadi gunanya untuk mengecek apakah si deck yang kita buat ini isinya kosong atau elemen yang di dalamnya itu kosong atau tidak. Nah, ternyata di dalam deck yang kita buat itu ada dua elemen yang kita masukkan yaitu 8 dan 6. Dan yang keluar value-nya adalah false karena memang deck yang kita buat itu tidak kosong. Kemudian delas yang dimana delas ini adalah untuk mengecek nilai deck terakhir, elemen terakhir yang ada di dalam deck. Nah, elemen terakhir yang ada di dalam deck karena sudah ditambahkan 8 tadi, jadi tetap 6. Kenapa ke 6? Karena 8 itu menjadi nilai elemen pertama, sementara si 6 itu menjadi nilai elemen terakhir. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian implementasi deck dengan circular array, yang dimana implementasi deck ini dia itu mirip dengan array Q, yaitu menggunakan 3 variabel yang sama, yaitu variabel data, variabel size, dan from. Perbedaan kuncinya itu dibandingkan Q, yaitu perlu operasi di kedua ujung, yaitu perlu rumus indeks belakang. Kemudian ada namanya at first yang dimana membutuhkan pengurangan indeks sirkular. Rumus pentingnya itu seperti indeks belakang last element dan yang sel menambah di depan at first. Oke, kita langsung coba saja. Yang mana itu kodenya seperti ini. Oh, ini kode untuk namanya. Up and left, print circular shift. Oh, tidak ada ya kode lengkapnya. Berarti ini cuma kode penggalannya. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa untuk koleksi deck di dalam Python modul itu ada beberapa yang dimana ada len, ada at first, ada at last, ada delete first, dan the first, dan the last. Kemudian collection decknya itu ada append left, ada append, pop left, pop, dan masih banyak lagi. Dan kegunaannya itu beda-beda. Kalau misalnya len D itu number of elements untuk mengecek nilai elemen atau jumlah elemen di dalam deck. Kemudian append left itu memasukkan dari awal, memasukkan di bagian awal, di bagian depan, deck di bagian depan. Kemudian append itu memasukkan di bagian belakang. Remove pop left itu masuk remove yang di depan, pop itu remove yang di belakang. D0 itu akses first element, berarti dia itu mengakses elemen pertama. D-1 itu mengakses elemen terakhir. DC itu mengakses arbitrary entry by index. Itu mengecek nilai tengah-tengah yang ada di nilai tengah yang ada di dalam deck. Jadi itu di KJ begitu. DJ file itu modify arbitrary, berarti itu kita memodif nilai tengah yang ada di dalam deck yang kita buat. Untuk declare itu dia gunanya untuk mengclear semua elemen yang ada di dalam deck. Kemudian derotate itu dia gunanya untuk circular shift like what kayak step. Itu dia untuk mungkin memutar atau membalikan urutan deck yang sudah kita masukkan. Jadi dia itu diputar begitu. Kemudian di remove elemen yang dimana dia itu remove first matching element. Jadi dia itu remove nilai elemen yang matching. Nilai pertama elemen yang matching dengan nilai yang kita masukkan. Kemudian decount yang dimana dia itu gunanya untuk menghitung number of matches for A. Jadi itu gunanya untuk menghitung nilai yang nilai yang cocok atau nilai yang kembar atau nilai yang match.
yang match dengan nilai elemen for E begitu. Oke. Kita DQ Python, collection DQ. Python memiliki implement deck built-in modul collection yang sudah sangat optimal. At first itu tambah di depan, tambah di at last itu tambah di belakang, at first itu hapus dari depan, the last itu depop hapus dari belakang, the first dan null itu akses elemen pertama. Saya coba saja, saya masukkan kode ini, siapa tahu bisa berjalan di Visual Studio Code kita. Saya coba masukkan, karena dibilangnya di sini kalau Python itu sudah memiliki implementasi built-in deck di modul collection yang sudah sangat optimal. Berarti dia itu sudah Python itu sudah punya modelnya atau sudah punya implementasi built-innya yang dimana kita tidak perlu coding lagi seperti stack dan key. Kita bisa langsung pakai. Saya coba langsung pakai saja. Jadi saya coba masuk. Ini saya pindahkan dulu agar bisa dilihat kodenya. Kemudian oke, kita coba. Pertama itu saya masukkan filenya. Filenya tidak perlu tidak perlu namanya ditetapkan. Saya begini, deq dqw. Oke, kita coba import collection ya sama dengan collection deq. Oke, append left. Oh, kok bisa ya jalan? Tunggu, saya hapus dulu nih. Hapus, ini tutup terminalnya. Append left. Oke, append left itu 5. Oke, ini saya salin. Kemudian tambah nilai 6. Kemudian 10, 2, 3, 7. 10, 2, 3, 7. Sudah, kemudian kita masukkan lagi print deck sama dengan print length. Oke, di rotate 5. Circular receive right case steps. Oke, kemudian print deck D. Oke, sudah. Lanjut lagi di depop left. Oke, sudah. Depop. Oke, lalu kita print deck D.
Kemudian ini saya salin saja. Oke, oke sudah. Kita coba saja. Then left 5. Describe up and left for the collision doesn't apply to an object. Hmm? The up and left in the object. Kenapa ya? Apa nih? The up and left. Description up and left for collection deck objects doesn't apply in objects. Apa ya? Oke, kita coba saja send to Gemini. Gemini. Ini saya salin. Kemudian not now. Itu kelas kalian kelas infected. See the collection next make the an alias for class itself, not an instance of class. When you try to open, I think it's confusing because you turn to call the instance method directly from the class without giving it a usual the object to work on. Jadi terjadi sebuah uh, error yang dimana masalahnya di sini adalah the collection deck itu membuat nilai D itu menjadi apa ya, alias untuk kelasnya sendiri begitu. Jadi harusnya kan tidak pakai apa ya, tidak pakai nilai D, harus pakai nilai lain. Tapi kita pergi pakai nilai D sebagai nilai kelasnya sendiri, bukan instant of class atau semacam perwakilan dari sebuah kelas. Misalnya kita coba panggil D up and left. Nah, Python-nya itu dia apa ya? Python itu terjadi sebuah error yang dimana errornya ini dia itu atau dia terjadi sebuah Python-nya bingung karena eh saat ini kita coba yang sekarang ini kita coba panggil itu adalah instant method directly from the class. Kita coba panggil instant method dari sebuah kelas tanpa kita memberikan si kelasnya itu sebuah deck yang dibangun begitu, deck objek yang sedang dikerjakan. Untuk memperbaikinya itu kita perlu menambahkan sebuah parenthesis untuk actual instant atau untuk membuat sebuah deck objek. Jadi dia itu seperti ini. Oh, saya salah tambah. Berarti itu masalahnya kita di bagian sini. Saya lupa bagian ini. Saya lupa si tanda kurung ini. Begitu. Oke, kita coba saja lagi. Nah, setelah saya tambahkan tanda kurungnya, ternyata kita kurangnya di situ. Nah, setelah saya coba tambahkan kurungnya itu kodenya jalan. Ini mana saat kita coba kita coba lihat nilai D-nya, itu dia kan tadi pertama kita append semua, kita tambahkan nilainya. Kita tambahkan nilai 5, 6, 10, 2, 3, dan 7. Kita tambahkan semua. Nah, yang muncul di sini itu 7, 3, 2, 10, 6, 5. Kenapa dia munculnya terbalik? Karena up and left itu kalau misalnya di deck, up and left itu sama dengan seperti ini. Kalau penjelasan di sini, up and left itu sama dengan at first. Jadi dia itu sama-sama. Kalau misalnya kita terus dari collection deck itu dia at first itu nama lainnya di collection itu adalah pen left. Jadi at first. Jadi kita tambahkan yang pertama. Jadi dia itu kita tambah di bagian awal, bukan di bagian terakhir. Dia masuknya di awal begitu. Nah, kita tambahkan up and left. Jadi dia munculnya itu masuk awal-awal terus begitu. Jadi dia 7 nanti jadi headnya, sementara 5 itu jadi endnya begitu. Jadi 7, 3, 7, 3, 2, 10, 6, dan 5.
Kemudian saat kita cek lengthnya atau panjang dari si decknya itu ada 6. Kenapa? Karena elemen yang ada di dalam si deck itu ada 6. 6 elemen yang kita masukkan. Kemudian kita coba lagi namanya rotate 5, yang dimana rotate 5-nya itu saya saya majukan. Jadi nilai 7 yang tadinya nilai 7 itu di depan, 7-nya itu putar ke belakang. Jadi dia itu kayak pindah ke belakang sementara nilai lain itu maju. Jadi guna rotate itu adalah untuk memajukan. Iya, untuk memajukan atau apa ya, mengrotate nilai awal itu menjadi nilai terakhir begitu. Jadi yang 7 tadi itu yang sebagai head itu jadi sebagai dia itu berubah jadi end, sementara nilai 3 yang tadinya nilai kedua itu jadi maju ke depan begitu. Maju ke depan menjadi head. 2 juga maju ke depan, 10 maju ke depan, 6 dan 5 juga itu maju ke depan. Kemudian kita setelah kita rotate, kita coba lakukan pop left, yang dimana pop left di sini kita lihat itu adalah delete first atau kita menghapus nilai yang paling pertama di dalam deck. Nah, kalau kita setelah kita pop left itu yang kita pop left itu berarti nilai 3. Jadi nilai 3 yang harusnya terhapus begitu. Kemudian untuk pop itu dia menghapus dari belakang. Berarti pop ini yang pop itu dia gunanya untuk delete last. Yang kita delete last itu adalah nilai 7 karena dia itu yang tadinya menjadi head, dia menjadi end. Jadi nilai 7-nya itu menjadi last-nya begitu. Nah, saat kita lakukan pop left dan pop, jadi yang terhapus adalah yang nilai depan dan di awal. Yang tadi nilai depan adalah 3 berubah menjadi 2 karena nilai 3 itu sudah hilang atau sudah terhapus. Sementara yang tadi nilai 7 lah yang sebagai last-nya atau end-nya menjadi nilai 5 karena nilai 7 itu sudah kita remove. Nah, saat kita cek panjang dari si elemen yang ada dalam deck, nah dia itu berubah menjadi 4 karena ada dua elemen yang sudah kita hapus di dalamnya. Kemudian dari performa collection deck itu dia O1 untuk semua operasi di kedua ujung, yaitu add first, add last, delete first, dan delete last. Nah, kemudian ada ON untuk akses elemen di tengah menggunakan indeks. Kemudian kita masuk ke bagian ringkasan penutup. Ini saya pindahkan dulu. Oke. Kita masuk ke bagian ringkasan penutup, yang dimana kita bandingkan dulu 3 ADT yang sudah kita lihat atau kita masukkan. Yang pertama ialah dari prinsipnya. Untuk prinsip stack itu dia menggunakan prinsip LIFO yang dimana dia itu last in first out, LIFO seperti itu. Jadi yang masuk terakhir itulah yang keluar duluan. Sementara untuk Q dia itu menggunakan prinsip FIFO yang dimana FIFO dia itu first in first out. Jadi yang masuk pertama dia adalah yang keluar terakhir, keluar pertama begitu. Sementara untuk deck itu dia tidak menggunakan LIFO atau FIFO, dia itu menggunakan kombinasi antara keduanya begitu. Kemudian kita bandingkan lagi dari bagian aspek yang dimana stack itu dia kita masuk di bagian aspek kedua yaitu insert yang dimana stack itu dia menggunakan insert yang dinamakan push atau push. Nah, pushnya itu yang nanti dia masuk itu dari topnya, dari awal, dari atas. Sementara kalau Q dia itu menggunakan insert yang namanya proses metode N key yaitu dia masuknya nanti dari belakang. Kalau misalnya insert yang push nanti dia masuk dari depan, sementara N key dari belakang. Sementara untuk key dia itu kan dia bisa keduanya, jadi itu dibagi menjadi push yang tadinya push di stack dia menjadi add first, sementara kalau misalnya N key di queue dia menjadi add last begitu. Kemudian yaitu untuk aspek ketiga yaitu delete, yang dimana delete itu dia di stack dia itu menggunakan namanya pop. Nah, pop ini dia nanti itu akan menghapus dari depan. Sementara kalau di Q dia itu menggunakan deki yang dimana dia itu menghapusnya juga dari depan. Dia itu menghapus dari depan si stack atau queue yang dibuat. Sementara kalau deck itu dia menghapusnya itu bisa dari depan dan dari belakang. Dia itu dibagi menjadi dua
proses atau dua metode, yaitu ada metode delete first dan metode delete last. Kemudian kita bandingkan lagi dari aspek keempat, yaitu akses, yang dimana aksesnya itu stack itu dia mulai dari top, queue mulai dari first, dan deck itu mulai dari first dan last. Untuk implementasinya, stack itu dia menggunakan Python list, yang dimana dia itu menggunakan append dan pop. Untuk key itu dia pakai circular array, dan deck dia itu pakai circular array. Untuk aspek push dan key-nya dia itu stack menggunakan dia itu durasinya 0 1 deck Q juga O1, sementara deck O1, pop juga sama-sama semuanya itu pakai O1, dan untuk P-nya itu pakai ON. Untuk poin kunci yang harus diingat, stack itu dia menggunakan prinsip LIFO, yang dimana operasi utama dalam stack itu ada ada push dan pop. Untuk implementasinya itu lebih mudah kalau misalnya kita pakai Python list. Kemudian key, dia itu menggunakan prinsip FIFO, yang dimana operasi utama dalam key itu dia ada N key dan D key. Dia itu untuk implementasinya itu lebih mudah menggunakan circular array agar lebih efisien. Kemudian ada namanya deck yang dimana dia itu apa ya, gabungan atau generasi stack dan key. Nah, dia itu untuk apa ya, operasi utama dalam si deck, dia itu menggunakan insert dan delete di kedua ujungnya. Nah, dia itu untuk implementasinya itu lebih mudah menggunakan collection deck di Python. Kemudian, semua operasi utama berjalan dalam O1 amortizer. Kemudian, poin selanjutnya adalah adapter design pattern, itu memanfaatkan struktur data yang ada dan membungkusnya dengan interface baru. Untuk aplikasi nyatanya, contohnya itu stack. Aplikasi nyatanya itu di undo dan redo. Kemudian ada navigasi browser, kemudian evaluasi ekspresi matematika, kemudian ada recursive call stack. Kalau untuk key, aplikasi nyatanya itu seperti job scheduling, ada BFS atau breadth first search. Kemudian ada simulasi antrian. Untuk deck, untuk aplikasi nyatanya itu seperti sliding windows problems, dan palindrome checking, dan schedule dengan prioritas ganda. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi stack, queue, dan deck. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam cara saya menyampaikan si materi ini, dan saya akan menutup presentasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.